kalau lihat berita di televisi, kalau nggak salah Jawa Timur meningkat tahun ini janda 2,79%. Lihat coba itu. Kalau banyak janda, bapak punya hak yang punya rezeki, ya Pak Gia. Dari harta-hartamu terdapat hak anak yatim orang pun ambil sedekah, ambil sedekah mereka. Dia punya rezeki, punya kewajiban bantu yatimnya, fakirnya, miskinnya, duapanya. Para janda-janda harus dibantu itu kalau udah kebanyakan janda, ya Bia. Yang kedua, kalau kebanyakan janda, kasihan perawan, saingannya berat. Sebab walaupun banyak rambutan, banyak manis ya, bosan tetap aja orang kalanda lebih muda. Kalau banyak perawan gadis, janda lebih menggoda. Mana sekarang diiklanin lagi janda semakin di depan. Makanya saya perhatiin, ya Allah, kenapa kan di surah An-Nisa kok boleh ya Pak laki-laki punya sampai 4 gitu sepanjang berlaku adil. Ternyata satu agak jauh perbuatan zina, yang kedua makin menjelang kiamat Allah udah jadikan perempuan makin banyak gitu. Sekarang Indonesia nih, Amerika, Inggris, Turki ada banyak perempuan gitu. Jadi kalau orangnya mampu ya oh begitu ternyata. Karena ada perempuan Pak Haji, saya kok pengen punya bini 4. Tila mau bini 4 Superman ya gak? Kalau bini 3 itu cerumen, bini 2 gentleman, bini 1 ya cemen gitu. Lagi ada cemen ya Pak. Nah jadi Bapak Ibu jamaah nih, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat kita. Mudah-mudahan kita masih bisa nih dikasih panjang umur, amin ya robbal. Karena kita nggak tahu ya Pak Haji ya, kita nggak tahu umur kita berapa. Nah ada amalan lagi, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Termasuk kalau kita ingin dipanjangkan umur, amalannya kata Nabi, man ahaba asatolabi pirijiki wayang sahasari paliasilul rahimah. Siapa ingin luaskan rezekinya, wayang sahasari dipanjangkan umurnya, paliasilul rahimah, bersilaturahimlah. Jangan di rumah baik, ada takjiah datang begini, datang ngaji datang ya Pak. Yang sakit jengukin kalau ada rezeki, bantu yang susah, yang muda datang ke saudara yang tua, orang tua bahagia meninggal jarahin kuburnya. Orang rajin silaturahim akan dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Itu Pak Haji Endang masih sehat Pak ya, orang rajin ngebrek ya Pak. Jangan diem baik Pak, bener. Diem ya, makan banyak, keluar keringet kurang. Adanya penyakit, makanya makan jangan terlalu banyak. Kata Nabi, jangan termakanlah kamu ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sepertiga buat nasi, sepertiga buat air, sepertiga buat apa sih kata Nabi nih, bagi 3. Kalau makan terlalu banyak, ngantuk, lemes, keluar keringat kurang. Ribunya penyakitnya apa? Gula, LP. Iya ya. Mak saya meninggal kena penyakit LP udah 5 tahun yang lalu. Coba dah insya Allah kalau kita makan sedang, nggak terlalu banyak pagi, minum sedang kita bagi 3, insya Allah nggak kena penyakit itu ya. Terlalu banyak makan, penyakitnya jangan heran, gula. Telat makan, nggak dengar kata Nabi, makan entar mulu, tinti mulu, jadi penyakitnya jangan heran, nanti emah lambung. Iya, ini bapak-bapak pada punya emah ya Pak. Menkambata kalau malam mah, belajar tidur mah gitu. Ini Pak, salah satu kita kalau amalan, kalau pengen sehat juga tadi pakai ajaran Nabi. Dan kalau kita sakit cari baik obat liku tidak indawaun wa dawaun dzunuba istighfar. Setiap penyakit ada obat, kata Nabi, obat dosa itu adalah istighfar. Ada orang mau dipotong kakinya udah kena gula Pak, nggak jadi, minum apa dia? Daun seri dia sabarin. Itu obat juga. Benar kata Nabi, liku tidak indawaun, siap ada obatnya, cari aja. Abang saya Pak udah kurus bener, habis badannya kena gula kering. Dia minumin apa? Daun kelor setiap hari Pak. Sekarang gemuk lagi, kerja lagi. Nggak harus ke dokter, baik kita cari obatnya ya. Insya Allah waras, amin ya Rabbal. Usaha Pak, pakai ajaran Nabi, insya Allah kita ketemu obat ya. Ya kalau asam urat saya katanya Rexona Pak, asam urat mah sebab asam ketek aja hilang. Lo kena asam urat orang hilang. Barangkali nih Mak, iya asam ketek hilang ya. Bukan asam urat orang hilang. Ibu mudah-mudahan nih kita masih dikasih panjang umur pada sehat ya Pak ya. Ini karena saya ngasih ini amalan biar kita pada sehat Bapak Ibu. Mohon maaf saya bukan ngomong bohong nih, kematian banyak Pak. Sampai channel ceramah saya pada meninggal Pak Haji. Jadi kampung Bulak, kampung Kebo dia, yang di Jombang, di Pamulang, Ustad Galah Haji. Lah kapan Haji Herudin juga almarhum sono kan. Dia juga suka ceramah juga pada meninggal juga Ibu.
Bukan apa-apa channel saya ceramah saya mendingan saya orang ngundang lagi. Di sini aja tinggal RT Adi ini yang ngundang. Sama sering ngeri banget nih RT Adi. Insya Allah dia panjang umur, tahu ilmunya ya. Pak, mudah-mudahan kita bisa ngamarin ya Pak. Percayalah Pak, Allah pasti panjang umur kita. Kalau kita berusaha, takdir Allah yang menentukan, Allah yang bisa merubah. 1 doa, 2 baca lakon akun, 3 silaturahim. Keempat kata Nabi, inna sodaqal mar'il muslimin tanjidul umri wala tanfa'u minta tasui. Sesungguhnya sodaqah orang Islam tanjidul umri, menambah umur kata Nabi. Wa tanfa'u minta tasui, mencegah mati su'ul khotimah. Orang rajin sedekah dermawan, insya Allah itu matinya husnul khotimah. Apalagi zikir, apalagi sembahyang, ya enggak? Baik, insya Allah matinya baik gitu, ya enggak? Kan Nabi bilang salah satu 3 kata Nabi mati orang husnul khotimah 3 golongan. Orang rajin zikir, orang cinta ulama, orang berselawat. Orang rajin zikir nanti insya Allah mati husnul khotimah. Apalagi bisa mengucapkan man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Pak Haji Endang ntar dia meninggal lagi zikir tuh la ilaha illallah, ya enggak? Mati dah. Kedengarannya kayak enak Pak Haji Endang meninggal bang. Emang ngapain lagi zikir tahlilan, godenya kekencengan lalu kejedot. Walau kejedot usul hati mah. Papa ibu, tuh sedekah nambah umur. Bahkan kata Nabi as-sahiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wadaibu minan nar. Ba'idu minamar. Kata Nabi as-sahiyu orang dermawan, qaribu minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat manusia, ba'idu minanar, jauh daripada neraka. Itu orang kalau dermawan, enteng tangan, rajin sedekah, sama Allah dekat, Pak, sama surga dekat, sama manusia kok dekat. Siapa kok kalau orang dermawan baik pasti mau nemenin ya Pak ya? Iya Pak ya? Enak no sama Pak Haji Endang kita kalau ketemu di Bin Samsu 2 bungkus ya. Gitu Pak dermawan. Nah, jadi kalau orang dermawan, makanya Imam Ali bilang jangan kalian berkawan dengan orang yang bahil, kata Imam Ali, karena dia akan lari saat kau butuh pertolongan. Orang kalau pelit tandanya kalau kita lagi kepepet, walaupun dia mampu dia nggak mau nolongin tuh, itu namanya tandanya. Kata Imam Ali jangan berkawan, jadi percuma gitu, nggak bisa nolongin kita lah kita lagi susahan. Nah makanya orang sedekah tadi insya Allah umur dipanjangin, amin ya robbal. Ada satu riwayat dulu Nabi Daud dia punya murid Pak, 10 tahun lagi mau meninggal, datang malaikat Israil, wahai Nabi Daud muridmu 10 tahun lagi mau meninggal. 10 hari lagi, ditungguin 10 hari 11 hari, kok ini belum mati murid saya. Datang malaikat Israil, wahai Nabi Daud, ketika si pemuda itu saya ikuti dari belakang, saya mau cabut ruhnya, maka Allah melarang. Aku kata Allah telah memanjangkan umur pemuda itu sebanyak 60 tahun. Karena pemuda tadi bersedekah kepada fakir miskin, lalu orang miskin itu berdoa, ya Allah panjangkan umur si pemuda ini, maka aku panjangkan dia sebanyak 60 tahun. Karena si pemuda tadi sebanyak sedekah 6 dinar. Jadi doa orang parkir ini sudah diterima. Doa itu apa ini diterima? Akhirnya jadi 80 tahun tuh anak muda umurnya. Makanya kalau kita bersedekah ada satu ilmu caranya begini. Nah, tolong nih saya ada rezeki ya. Ya doain deh saya dia panjang umur, dia berkah. Nah nanti doa itu yang diterima sama Allah. Misalkan Pak Haji Endang sedekah sama saya 300 dah misalkan. Alhamdulillah ya Allah, Haji Endang sedekah panjang umur ya Allah 300 tahun. Nah sekarang 60, 360 umurnya. Nah makanya jangan dianggap enteng Bapak Ibu, orang fakir miskin yatim Bapak doanya nih orang lemah jangan dianggap enteng. Bahkan Indonesia ini bakal tegak jaya maju, sukses, badayatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau ini salah satunya orang fakir miskin disantuni zakatnya infak sedekah. Siapa yang bilang? Nabi qawiyyud dunia arbaatun, kata Nabi. Kuat tegaknya dunia dengan 4 hal. Bil ilmi al ulama, kata Nabi, dengan ilmu para alim ulama. Coba kalau pemimpin kerja sama ulama ngambil ilmunya ya Pak. Dulu aja yang jadi Indonesia jajah yang melawan ulama pertama bangkit. Yang kedua kata Nabi apa? Bila adil umar, dengan adilnya para pemimpinnya berlaku adil. Yang ketiga bisyahwati agniya, dengan kedermawanan orang kaya, kata Nabi orang kaya dermawan, dengan hartanya mau untuk kepentingan agama. Yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doanya orang fakir miskin, kata Nabi. Orang miskin kalau berdoa ya Allah
alhamdulillah saya diberikan ini, bahkan orang-orang kaya pada negeri saya, pemimpin ini pada peduli pada saya. Ya Allah, jadikan negeri ini berkah makmur. Itu doanya terima sama Allah Subhanahu. Maka orang yang suka dermawan, tidak bakhil, insya Allah umurnya dipanjangin. Amin ya Rabbal. Nih ibu yang pada ngebantu sedekah, baik ya buat majlis taklim, fakir miskin, bangunan apa untuk kepentingan makam. Insya Allah mudah Allah panjangin umur kita. Nah ini kalau diamalin itu untuk kita yang masih hidup ya Pak ya, karena kita ingin masih dikasih umur dulu. Sebab kita amal ibadah kita kan belum banyak ya Pak. Nah yang kedua, kalau ini udah dipaham tadi, mudah-mudahan bisa ngamalin doa. Kedua lapor ja'akum, ketiga silaturahim, pas sedekah, ini memanjangkan umur kita. Di samping itu, marilah kita ini mendoakan kepada orang yang udah meninggal dunia. Sebab matinya manusia ini bukanlah sembarangan mati kayu. Matinya manusia menghadap Allah ini dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah menjadikan mati dan hidup agar menguji kamu yang terbaik amal perbuatannya. Matinya kita ini, saudara kita sedang diuji mana dinilai oleh Allah. Dalam hadis Imam Bukhari kata Nabi, ketika si mayat ditinggal akan mendengar suara terompah orang yang meninggalkannya. Lalu kata Nabi, datanglah dua malaikat mengajukan pertanyaan, maksudnya munkar wa nakir. Jika dia mampu menjawab, kata Nabi, naumatul arus, tidurlah engkau, lelah seger pengantin. Tapi jika tidak, kata Nabi, ada siksa kubur. Dalam satu hadis kata Nabi, beruntunglah orang yang mati karena masih ada orang yang hidup. Beruntung orang mati masih ada yang hidup. Kenapa? Mendoakan. Nih, jadi meninggalnya ini menghadap Allah, bukanlah mati kayu. Ada pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah. Dulu ada kisah nyata, bapak-bapak minta kubur anaknya digali karena ngimpi mulu Pak. Udah 11 tahun bapaknya ngimpi mulu, ayah pindahin kubur saya nggak tahan sebelah saya ya, disiksa terus ya ayah, pindahin kubur saya. Digali Pak, di daerah sini Bogor nih, kurang lebih 11 tahun. Itu si anak di air digali 11 tahun. Kain putihnya masih utuh, masih wangi, dipindahin nggak ngimpi lagi. Jadi orang dikubur tuh ada yang disiksa, ada yang kagak. Mudah-mudahan dengan doa kita beliau dijauhkan dari besak subur. Amin ya Rabbal. Jadi orang yang meninggal dunia itu bukanlah mati kayak ada hidup, juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang masih sampai kepada almarhum, amalkan. Satu yang ada hadisnya adalah doa. Ya Rasul, orang tua sudah meninggal dunia, apa masih bisa berbakti padanya? Yaghfirullah rumah, addu'a ilaihima, mohonkan ampun atas, doakan atasnya. Ini kita yang doakan orang tua-tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Insya Allah Allah berikan berkah, amin. Barang siapa memutuskan doa terhadap kedua orang tuanya, kata Nabi, putuslah keberkahan rezeki baginya. Rezeki seret, udah dapat juga nggak berkah kalau lupa Robik pilih. Maka Nabi mengajarkan ziarah kuburlah kamu akan mengingatkan kamu pada kematian. Dengan begini ini anak-anaknya ziarahin, insya Allah orang tua juga selamat, kita juga dapat keberkahan, amin. Nah yang kedua, bacaan Quran. Jika di antara pemimpin kata Nabi, bacakanlah surat Yasin. Lalu kata Umar bin Khattab, jika di antara pemimpin, hatamkanlah Quran di makamnya. Umar bin Khattab suruh hatamin Quran di makamnya Pak, di makam isengnya di rumah. Kita berpegang sama sahabat, sama itu ucapan Nabi juga. Nabi berpesan, berpegang kepada kitabullah dan sunnahku. Berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah dan sunnah keluargaku. Berpegang teguhlah kepada kitabullah dan sunnah sahabatku. Kita ikuti sunnah sahabat Nabi boleh Pak. Nabi nggak pakai kunut kalau lagi perang doang. Sahabat subuh pakai, baik kita pakai nggak apa-apa kunut. Nabi habis sembahyang nggak zikir bareng-bareng. Sahabat zikir bareng-bareng, kita pakai nggak apa-apa. Sama juga ini Nabi nggak ngatamin, Umar bin Khattab nyuruh hatamkan Quran di makamnya. Insya Allah sampai kalau nggak ke makam jadi di sini di rumah. Kalau daerah Pamulang memang ngaji kubur 3 hari 3 malam. Pondok Cabe, sini juga Cirenda, sini nih Kampung Baru masih 3 hari doang, siang doang. Ujung Sari 1 hari siang doang. Pakai toa nih mah dari pagi ke sore. Ya kita mau di sini terserah mau digabung, yang penting mah hatamin ya. Kita sudah khatam nih, jus. Ini alhamdulillah Bapak Ibu kita amalin ini. Insya Allah ini sampai kepada almarhum almarhumah. Amin ya Rabbal. Baca Yasin, baca Quran. Nah Bapak Ibu jamaah juga yang 3 itu samping sedekah. Ya Rasulullah sudah meninggal dunia. Kalau saya belum sempat sedekah untuknya, apa sampai ya Rasul, kata Nabi na'am. Boleh tadi Pak Haji ngajakin patungan itu Pak, sedekah buat iuran bangunan
makam, apa untuk masjid, untuk kepentingan agama, sedekah itu insya Allah itu juga sampai atas nama almarhum, ya Pak. Nah itu juga apalagi sampai jika di antara beliau kata memiliki utang puasa, hendaklah walinya membayarkannya. Barangkali utang fidyah kalau ada silakan bayarin. Nah mudah-mudahan yang terakhir karena akan ibu bisa ngamalin. Iza mata muada bin ta'ata amalu bin salasin. Jika anak ada meninggal putus amalnya, maksudnya putus amalnya nggak bisa beramal lagi gitu ya. Karena ada orang yang pemahamannya sempit Pak. Orang mati putus amalnya, udah nggak usah doain, udah kaitan dengan hidup. Maksudnya Nabi putus amalnya nggak bisa beramal lagi. Lagi orang nggak pantas pada mati masih beramal deh ya. Itu RT Nino udah meninggal masih keliling baik bang. Entah iuran bulanan, orang pada lari ntar. Apa kata Nabi? Salah satu 3 yang mengenai sedekah tidak sedekah jariah, yang meminta mau ilmu manfaat waladun salah, yaitu anak soleh mendoakannya. Maka anak-anaknya jangan lupa doain orang-orang tua yang udah meninggal dunia. Saya juga sama udah nggak punya emak, udah nggak punya bapak ya. Nah apa ini? Halo. Nah tiba. Halo. Cek. Apa ya? Ini Bapak Ibu, di samping ini bisa ngamalin tadi ya apa yang Mas sampai kepada almarhum ya. Insya Allah ini kita amalin, hidup kita berkah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah di samping itu juga ada amalan juga. Bila mana kita lihat dalam keadaan duka, sedih, sumpah. Karena kalau kita lihat memang keadaan orang ini tahun ini karena kesedihan Pak, banyak yang nganggur, banyak yang di PHK ya Pak, banyak yang jadi janda, kematian ya. Kalau kita lagi sedih, lagi sumpah, lagi galau, Nabi juga pernah ditinggalkan istrinya, pamannya sedih juga Pak. Ada satu amalan kalau kita lagi sedih, lagi sumpah, lagi duka, lagi ingat sama almarhum, ingat orang tua ada meninggal, sedih. Kata Nabi salah satu tajilu hama wal hazan, ada 3 menghilangkan rasa sedih dan sumpah. Sutul hasan, mendengar suara yang merdu. Wawajul hasan, melihat wajah yang indah. Wahulukul hasan, melihat akhlak yang indah. Jadi kalau kita dengar suara indah, wajah indah, akhlak indah hilang. Ini amanah tadi kita di sini Bapak Ibu dengar ayat Quran, dengar Yasin ya, dengar ceramah, insya Allah sedih-sedih kita hilang. Makanya kalau kita lagi baca Yasin kek, lagi ngaji kek, lagi ajan kek, pakai suara yang bagus, yang merdu ya Pak. Nyanyi gak boleh kalau kata-katanya baik. Kalimat itu thayyibatus sodaqoh, perkataan baik itu kata Nabi sodaqoh. Lagu kalau katanya bagus nggak ngapa-ngapa. Pak Haji Endang suaranya merdu ya kan. Misalkan Ibu Haji Endang lagi sedih, Pak Haji Endang nyanyi senyumlah neng selalu, jangan bermuram durjan, lupakanlah segala kisah penuh derita. Nah Ibu Haji Endang hilang seninya ya. Nah jadi suara merdu, maka di sini juga saya ajarkan supaya kita ini pakai suara yang bagus, itu menghilangkan sedih, duka dan galau. Yasin ke, ajan ke, hiasilah suara kalian yang merdu kata Nabi ketika kalian membaca Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran kata Nabi tidak merdukan suara, bukanlah ia termasuk golonganku. Baca Quran gak boleh lagu-lagunya, apalagi imam alamin gak boleh Pak. Baguskan sebagus-bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan mengada apa, yang penting jangan lagu-lagunya. Ini bukan berarti suara saya bagus, saya menyontai doang Pak. Ya, suara mah kalau pengen bagus jangan makan ngandung minyak dah. Kalau dirigen kompor jangan dimakan. Nah, suara bagus. Bapak Ibu jamaah nih amalin Pak, kalau ngaji ajan. Siapa yang suka ajan? Ajan Nabi milih Bilal Pak. Kenapa? Kata Nabi Bilal suaranya lebih keras, lebih bagus. Kalau ajan bagusin suara, kencengin. Kalau ajan itu suruh kencengin dalam hadis dari Sholihin. Kata Nabi apabila hendak ajan, keraskanlah suara kalian. Karena sesungguhnya orang yang mendengar akan jadi saksi bagi hari kiamat nanti. Ajan makin kencang, toanya makin kencang, makin bagus. Makanya di Mekah Saudi Arabia Masjidil Haram 360 ampri ya Pak ya. Iya ajannya kencang, hari kiamat kata Nabi para muajin lehernya panjang. Ini Haji Endang sering ajan nanti hari kiamat leher 2,5 meter dia Pak. Enggak bakal kelelep air iya. Nah jadi kata Nabi kencang, ini malah ada larangan ajan orang beda keras katanya ya Pak. Orang lagi minta turunin kacang kedelai, turunin harga minyak goreng, malah turunin suara sepeda dan kencang katanya ya. Ya Pak ya.
minyak kelapa emang wajar Pak naik. Dari sekecil gua kelapa naik, jengkol naik, pete naik ya Pak ya. Emang itu pada naik semua. Telur sekarang murah telur. Biasanya 27.000, sekarang sekilo udah 16 telur yang murah. Saya beli sekarang udah 8 setengah kilo.